Sahbihi wala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam yang harus kita dijaga dengan takwa, dan di antara asas takwa adalah kita tidak memakan barang-barang yang haram, sehingga hukum asalnya apapun boleh kita lakukan sampai ada larangannya, maka kita tidak boleh menabrak larangannya. Dan kita sampai di masalah babi di bab-bab terakhir, yaitu tentang hukum menggunakan vaksin yang mengandung babi. Sebagaimana telah diketahui bahwa gelatin sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, gelatin babi hukumnya adalah najis. Lalu bagaimanakah hukum melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa haji dan umroh? Laporan dari berbagai macam sumber menyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Ini di awal-awal ada vaksin meningitis itu memang diambil dari babi, memang benar gitu. Nah, gelatin babi hukumnya najis dan haram hukumnya dimasukkan ke dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram. Ini hukum asalnya. Jadi semua yang dari babi ini haram. Nah, vaksin yang dari babi itu hukumnya haram. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya itu hukum yang paling awalnya, standarnya itu kedai niku. Nah, akan tetapi ini enten pengecualian. Akan tetapi hukum haram ini bisa berubah dengan kondisi tertentu. Artinya ketika ada kondisi tertentu, maka hukum haram bisa menjadi halal. Yaitu bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung babi. Jadi di awal dulu itu memang ilmuwannya itu tidak punya solusi kecuali vaksin babi. Ketika itu yang terjadi mau nggak mau, maka diperbolehkan bila ada kondisi yang memang tidak ada alternatif yang lain. Dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat pada cacat permanen atau bahkan kematian. Nah, meningitis itu kenapa toh? Meningitis itu penyakit yang menyebabkan rusaknya selaput otak. Jadi orangnya nanti kena virus niku, virus meningitis, nanti bisa mati entah di sana atau setelah pulang dari ibadah haji atau umroh. Maka dan niku menular. Karena menular maka harus ada vaksin. Sehingga pemerintah sana mewajibkan. Ketinggalannya awalnya muncul dari Afrika. Nah, orang Afrika masuk. Kemudian berpotensi nulari, apalagi ketika musim-musim kaum muslimin itu bareng pas haji niku. Makanya diwajibkan, yang tidak vaksin tidak boleh. Nah, karena wajib dan tidak ada solusi selain pakai yang itu, maka kalau tidak pakai itu ada potensi bahaya, maka itu yang disebut dengan darurat. Jadi kata darurat atau darurat itu adalah yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kebinasaan pada seseorang, baik cacat permanen ataupun meninggal dunia. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka kalau memang solusinya nggak ada yang lain kecuali itu, maka boleh. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 119, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan. Dan disebutkan kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Nah, ini berarti Allah menghalalkan bagi hambanya sesuatu yang dia haramkan dalam kondisi terpaksa, darurat. Darurat, tidak ada yang lain, nek nggak pakai itu berpotensi mati, maka itu boleh. Akan tetapi jika ada alternatif pengganti lain selain dari gelatin babi seperti gelatin sapi, maka seharusnya pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk muslim itu memberikan pelayanan yang ceto, yang jelas, yang paripurna bagi rakyatnya, yaitu menggunakan barang yang halal. Makanya ketika ada jamaah haji atau umroh mau vaksinnya sudah benar di lembaga pemerintah, baik swasta yang ditunjuk atau punya pemerintah, misal rumah sakit pemerintah atau swasta
yang dapat izin dari pemerintah, kok si rumah sakit nyuntik ke kandungannya babi, maka si jamaah yang mau umroh atau haji tidak punya dosa, tidak apa-apa, tidak bermasalah di situ. Tapi kalau memang jenengan yang mau disuntik itu adalah jenengan dan jenengan ngerti ilmu nih, misal ya, oh nek ampule abang nih babi, nek ampule biru nih misal sapi, untuk jenengan ngerti niku, maka jenengan disuntik pakai sing merah, jenengan ya harus mencegah, melarang. Ojo sing kuwi sing biru. Lah ngopo Pak? Lho kira ngerti to sing abang kuwi babi, sing biru sapi misal. Lah kok jenengan ngertos? Yo wong aku yo bakul vaksin. Kan ngerti gitu loh. Tapi nek ora ngerti waton ya ndak boleh juga gitu kan. Makanya dalam hal ini jamaah haji umroh itu umumnya tidak ada masalah, tidak ada kesalahan di situ. Nah, dan niki sekali lagi darurat, nggak ada alternatif lainnya. Niki mirip kados pas Covid kalau ini suntik vaksin terus piye-piye iki ngene iki ngono, kok nek disuntik mari ngene mari ngono, membunuh secara massal, nanti ada babinya macam-macam. Itu namanya takaluf, Pak, membebani kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang kita niku jane ndak perlu mikir sejauh niku. Niku tugasnya negara, tugasnya aparat-aparat terkait. Nah, kita sebagai warga tinggal derek, tinggal manut untuk vaksin karena kalau ndak divaksin mungkin bahaya. Nah, kok kemudian vaksin yang diberi oleh negara itu ada kandungan haramnya, maka yang bertanggung jawab ya para penyelenggara negaranya. Masyarakatnya tidak apa-apa, mekaten. Niki dengan catatan darurat. Wah, terus sing piye-piye bocah-bocah sing gaene munggah gunung. Berarti Pak Ustaz, nek munggah gunung sangu ciu berarti ora apa-apa. Lah apa? Darurat ben anget gitu. Nah, niki ngapusi nek niku. Ndak bener. Lah nek genah pengen anget yo wedang jahe bisa to. Niku kan solusi to. Kurang anget yo jahene mawon dikemah-kemah ya to. Kurang panas ya nggawa napa kompor napa pripun ngoten lho. Jadi kadang orang berlindung pada kalimat darurat kemudian nyepelekke syariat itu tidak boleh. Tidak ada ceritanya kok Homer tidak ada penggantinya, tidak ada. Lah iki anu dudu bir kae ta iki bir pletok kok ngono. Nek niku ndak apa-apa. Niku jahe niku sing nang Betawi niku to. Bir bener to bir pletok napa-napa niku. Yang warnanya abang nih kalau kapulaga campur jahe segala macam, nah, itu tidak apa kalau itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan memudahkan menabrak syariat dengan kalimat darurat. Nah, tapi kalau memang darurat benar, dipersilakan. Nah, kemudian hukum memakan lemak babi. Nah, ini terakhir dalam bab masalah babi. Habis ini kita masuk ke masalah khamr. Di negara-negara minoritas Islam, artinya orang Islamnya minoritas, maka lemak babi digunakan secara luas dalam berbagai macam produk panganan. Makanya Nabi itu mengatakan, ini bari umiman asa bainal musyrikin, aku berlepas diri ketika kalian tinggal di tengah-tengah orang musyrik, orang-orang kafir. Kenapa? Karena nanti jenengan akan kesusahan, nyari makanan susah, nyari minuman halal susah, nyari pergaulan yang baik susah gitu kan. Kula niku nate ten Jepang 20 dina niku dilalah niku. Ilmu fikih kula tiba-tiba ilang. Lah ilang pripun? Kula mriku niku pikiran kula iki pokoke aku ora mangan babi. Pikir kula ngoten. Akhire napa? Ha kula mangan ayam ngoten niku. Nah, rencana kula niku lagi ngandani keri-keri. Ngomong, "Lho Mas, ki mangan Pak pitik ning kene to?" Lah nggih, lha pripun to? Kan iki pitik mboten babi. Ngene lho Mas. Wong Jepang ki agamane apa? Kristen utuh, atau Yahudi ya dudu gitu. Jadi orang Jepang itu begitu lahir niku agamane niku Buddha. Pas lahir niku. Nah, mungkin hidup niku Kristen. Makanya nek Natalan niku nggih Natalan. Nek pas Desember niku. Nah, mungkin nek meninggal niku Shinto. Nah, jadi agamane malah telu. Jadi ra cetha, ra genah. Nah, dari situ maka sembelihannya haram Mas. Jadi kula malah diceramahi kanca. Oh iya to. Oh iya. Bar niku napa dina-dina kula nek ten warung niku, nek ten Indonesia nek ten buka-buka bento, nek ten niku entene bento mang ya. Bento niku tegese panganan kotakan ngoten niku lho. Nah, panganan sing diadai kotak cilik-cilik ngoten niku. Nah, kula ten bento mang niku mangan kula niku nek mboten tahu urang. Lah kok milih urang karena ngarani urang bahasa Jepang niku gampang. Mbok kula kerep tuwak ebi ya. Bahasa Jepangnya urang niku ebi. Jadi begitu ngomong
Jadi orang Jepang ini orang yang sangat nasionalis. Bahasa Inggris ra iso, isone bahasa Jepang. Nah, kene yo nasionalis, ra iso bahasa Jepang, isone bahasa Indonesia. Lah gandeng bahasa Indonesia ne kurang ebi ya. Mriku tekoki mau makan apa dengan bahasa Jepang kalau neroke ra iso. Ebi terus. Entuk 20 dina kolesterol naik gitu. Nah, makanya jenengan ajeng piknik luar negeri, ora usah gagas Jepang, Korea, Cina, nyusahkan diri sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya katakan di sini dan sesuai dengan sabda Nabi dan saya mempraktekkan juga susah memang, susah banget. Nah, di negara minoritas Islam, maka lemak babi itu digunakan secara luas. Lemak babi yang diolah menjadi dengan proses kimia merupakan salah satu bahan campuran pembuat margarin, juga adonan roti, biskuit, coklat, es krim. Padahal mereka sadar akan bahaya lemak babi terhadap kesehatan. Ditengarai bahwa lemak babi dapat menyebabkan berbagai penyakit, kanker usus besar, kanker prostat, kanker payudara, kanker pankreas, kanker rahim, dan kanker empedu. Kemudian oleh karena itu berbagai pihak di negara-negara tersebut menuntut agar lemak babi tidak digunakan dalam produk makanan olahan. Jadi negara-negara tertentu itu sudah mulai untuk membatasi jumlah lemak babi yang dipakai. Ning walaupun dibatasi tetap tinggi gitu. Nah, para ulama Islam telah sepakat bahwa seluruh bagian tubuh babi hukum asalnya najis termasuk lemaknya. Maka hukum lemak babi adalah najis dan tidak boleh diperjualbelikan karena najis. Termasuk makanan yang telah dicampur lemak babi sebagai salah satu bahan bakunya, makanan tersebut menjadi najis yang haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Makanya kalau kemudian ente itu ayam goreng widuran, goreng yang ngangge minyak babi, ya itu haram dibeli. Walaupun ngomongnya wajahnya beda, lah yang jamin sinten nek niku mboten kecampur. Pan jenenge wong goreng to ngoten meletek pluk mriku mencolot kan enggak tahu kita kan, maka enggak boleh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun lemak babi yang dianggap telah berubah wujud, maka hukumnya sama seperti gelatin babi. Maka mayoritas para ulama internasional tetap mengharamkannya. Forum ulama fikih dan medis pada sidang yang ke-8 di Kuwait menyatakan lemak babi dan makanan lain yang dicampur dengan lemak babi adalah haram. Nah, itu pun rampung masalah perbabian. Ada yang mau nanya soal babi? Ternyata kita lanjut soal khamr. Nah, khamr adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air yang kemudian dicampur dengan perasan anggur yang telah difermentasi. Niku nek ngangge anggur. Ten bekonang nganggene napa? Tetes tebu. Mengke di Jepang nganggene beras namine sake. Mengke ten di Sumatera Utara, Medan niku nganggene apa niku? Legen niku napa? Siwalan. Nah, niku dadine tua. Mengke ten daerah mriku enten sing ngangge tebu, mengke dadine mungkin topi miring dan semacamnya. Pokoke aneh-aneh. Nah, intinya ada proses bahan yang tadinya halal ditambahi ragi terfermentasi. Nah, atau dari air apa saja yang berpotensi memabukkan, tadi sudah saya sebutkan. Nah, para ulama sepakat bahwa khamr haram diminum. Namun mereka berpendapat tentang hukum kesucian zatnya, apakah termasuk najis atau tidak. Nek babi jelas najis, haram. Nah, nek khamr ulama berbeda pendapat. Iki najis juga apa enggak? Nek haramnya sepakat haram, tapi najis juga apa enggak? Pendapat yang pertama, semua ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menghukumi khamr juga najis. Mereka berdalil pada Quran surat Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr judi, kemudian berkorban untuk berhala berarti sajen. Nah, kemudian mengundi nasib dengan panah adalah rijs, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Maka sajen niku walaupun niku ingkung pitik niku haram, walaupun niku buah misalkan kelenteng-kelenteng niku nek pas napa niku barongsainan niku acara napa to niku Imlek niku. Ah niku piye-piye setrinya kudung melu ngantri ngenteni calon jeruk, calon apel, niku mboten asal niku. Niku wis cetha-cetha dingge sajen dewa-dewane. Roh-rohe jenengan ndak usah ngantri ngoten niku. kecuali darurat. Daruratnya pripun? Jenengan 2 dina 3 dina rong mangan luwe bianget. Jaluk tulung tanggane sing Islam ya pelit bianget. Akhirnya dilalah jenengan pas mlampah dugi ngarep lenteng lagi uncal-uncalan jenengan melu nyaut didahar mung ben boten mati niku angsal. Daruratnya tem niku. Tapi nek urung ikhtiar ngerti-ngerti iki darurat tok. Aku rong mangan tok. Lah mangan terakhir kapan? Setengah jam yang lalu.
Ngono muni darurat. Mau mulai awake lemu kaya kula muni darurat. Kula ora mangan 3 dina insyaallah ya mbuh. Mati ya. Nah, Allah menamakan khamr dengan rijis. Yang berarti kotoran. Dan Allah juga memerintahkan untuk menghindari khamr tersebut dan sesuatu yang kotor yang diperintahkan untuk dihindari itu najis. Jadi dari dalil ini para ulama berpendapat berarti itu ya najis. Dan juga berdalil pada firman Allah, wasaqahum rabbuhum saraban tahura, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci, yaitu orang-orang yang di surga. Allah mengatakan bahwa minuman penduduk surga itu suci, sedangkan minuman mereka di situ ada khamr. Ini berarti bahwa khamr di dunia hukumnya najis karena hukum khamr di dunia berbeda dengan hukum khamr di surga. Di dunia khamr diharamkan dan khamr di surga diperbolehkan. Maka bila hukum khamr di surga adalah suci, tentu hukum khamr di dunia adalah najis. Jadi khamr di dunia sama di surga tadi bagi kita jelaskan tentang Masjid Mutakin itu benten sangat. Khamr ten akhirat dan surga niku sudah enak, boten marai mendem, boten marai ilang akal, gitu kan. Sehingga hukumnya suci karena Allah menyatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Minumannya penghuni surga niku suci. Nah, padahal ada khamr. Wa anharu min khamril ladzatil lisanibin. Khamre mboten ngangge gelas, kali. Sing miline ciu. Nah, diunjuk langsung angsal, diciduk angsal, ambyur nggih entuk. Nah, mboten bakalan mendem, mboten bakalan sakit, enak tur marai sehat malah. Niku ten mriko. Ampun kaidah niku dipakai ten mriki. Mamenjem, apa kira maca Quran? Khamr iki sehat iki lho dalile. Walah, wong lara iki. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih. Maka apa yang kemudian Allah jadikan baik di surga, maka di dunia belum tentu menjadi baik. Dalam hal ini khamr. Sematan ugi niku napa mas-masan buat yai jaler. Di dunia kita diharapkan pakai karena nanti di akhirat kita akan dipakein seperti itu. Gelas piring jenengan niku dari emas dan perak, ngoten. Nah, maka khamr di sana baik, berarti di sini jelek. Niki pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jadi dalam Islam itu memang khilafiyah niku sebuah keadaan yang memang nyata ada, tapi niki garis bawahnya. Khilafiyah menjadi boleh, menjadi baik ketika di situ ada dalil. Oh si ini pendapatnya A, dalilnya ini pendapatnya B, dalilnya UI. Nah, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Tinggal nanti mana yang jenengan condong. Nah, itu namanya tarjih, menguatkan pilihan. Nah, tapi khilafiyah nggak pakai dalil, nah, itu ngawur namanya. Nah, pendapat yang kedua, sebagian ulama diantaranya Imam Al-Muzani, yaitu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani ini, murid dekat Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i mengatakan, nek kowe pengen ngerti madhab Syafi'i ya sinawa sangka Muzani. Makanya di Indonesia itu enten ormas besar banget pengikutnya, ada jutaan orang, puluhan juta orang, bahkan mungkin mayoritas di Indonesia. Niku mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah bermadhab Syafi'i, berakidah Maturidi, Asy'ari. Niku keliru jane. Kudune kami madhab ahlu sunnah wal jamaah, kemudian secara fikih kami mengikuti Imam Syafi'i, secara akidah kami mengikuti Al-Muzani. Niku bener lagi. Makanya jenengan yang kemudian ngertos yang saya maksud niku ormas nopo dan mungkin jenengan anggotanya, jenengan harus belajar akidahnya Imam Al-Muzani. Nah, sama dengan nek Mutakin saya ajarkan akidah Imam Al-Humaidi. Nah, insyaallah nanti setelah itu Imam Al-Muzani monggo pinara. Biar jenengan ngertos Imam Syafi'i itu akidahnya seperti apa. Jadi bukan kemudian malah pakai Al-Maturidi sama napa niku Al-Asy'ari niku bertentangan dengan akidah para ulama sebelumnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Daud Ad-Dhahiri, kemudian Syaukani dan beberapa ulama yang lain seperti Ahmad Syakir, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Imam Al-Albani berpendapat bahwa khamr tidak najis zatnya, tapi diminum haram. Nah, di antara dalil pegangan para ulama tadi yang saya sebut, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi SAW segentong arak, dibawakan gentong. Nah, zaman dulu arak niku ada gentong-gentong niku. Sok gentong saking lemah, sok gentong dari kayu. Nah, Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak? Maka laki-laki itu berkata tidak. Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman dekatnya, dan Nabi SAW bertanya, apa yang kau bisikkan pada temanmu? Ia menjawab, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Iki dolen wae, Kanjeng Nabi mboten kersa dol wae. Tapi bisik-bisik. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr. Lalu laki-laki itu membuka tutup gentongnya dan menuangkannya ke tanah. Nah,
saat orang tersebut menumpahkan khamrnya, Nabi SAW hanya diam dan tidak menganjurkan untuk menumpahkannya ke tempat yang agak jauh, dan juga tidak memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya. Sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai saat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Jadi dulu masjid itu dereng enten karpet, dereng enten keramik, langsung dari tanah pasir. Ada seorang Arab Badui, orang kampung yang ya tidak pakai cerdas, kemudian tiba-tiba masuk masjid dan kencing di pojokan ngoten niku. Nah, sahabat nesu pun kula ajari rasa-rasa ben rampung sik. Nah, kemudian diselesaikan. Begitu sudah selesai baru dikasih tahu, nek niki masjid ampun pipis ten mriki. Terus Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil ember guyuren. Nah, nek keramik niku pipis itu kedah diguyur sampai lunga. Lah nek tanah niku dengan guyur dari atas niku to pipisnya niku sak koyone sing bersih niku mandap. Nah, dengan mandapnya itu sudah dianggap suci. Pramila ketika jenengan umpami niki salat iten niku masjid lapangan tengah niku lempak mriku, terus belalah kiai sekitare niku enten sing gadah segawon. Kadang wong sing duwe kirek niku ya ora patek jumbo kok. Dadi ngingu-ngingu kirek tapi nek iso jak mlaku-mlaku. Karepe gen pripun to? Dan nguyuh karo ngising sak nggon-nggon. Nah, ngerti ajeng tinggi salat, malah di ngonten niku akhirnya nguyuh kali ngising ten niku. Nah, maka jenengan nek pengin menghilangkan was-was bahwasanya biar enggak najis. Nek niku wedhus kali sapi, kemarin kita udah bahas kotorannya enggak najis, tinggal disingkirkan bendanya. Nek anjing, dengan jenengan buang bendanya, maka tanahnya masih ada potensi najis, maka caranya jenengan gerujuk. Ambil air gerujuk. Oh iya nek telek kirek iki ambil terus kemudian digerujuk dibersihkan. Nah, ketika sudah turun, insya Allah itu sudah bersih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ketika pemuda itu tadi mau menjual, Nabi melarang, malah dituang, dan Nabi enggak kemudian manggil sahabat golekno banyu diresiki kados yang di masjid tadi. Nah, sikap Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa khamr tidaklah najis. Ini menurut pendapat ulama-ulama tadi. Para ulama ini menganggap dalil utama yang menganggap khamr adalah najis bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari berarti najis seperti berhala. Adapun maksud khamr yang menjadi minuman penduduk surga adalah suci bukanlah lawan dari najis, akan tetapi tafsir makna suci di sini yaitu bahwa bila diminum tidak menyebabkan orang yang meminumnya untuk kencingnya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki benar-benar ada perbedaan pendapat. Nah, dari sini ini ternyata di dalam kitab ini tidak ditarjih mana yang benar, mana yang kuat. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau niku khamr niku kan bahasa lainnya kan alkohol. Kalau itu khamr yang diminum maka hukumnya najis. Kalau itu bukan yang diminum kayak buat medis dan seterusnya, maka tidak berlaku hukum najis karena memang dibutuhkan, diperlukan. Sehingga ketika jenengan pakai parfum yang beralkohol itu tidak apa-apa. Tapi nek kemudian campurannya adalah ciu tadi yang diminum, maka itu hukumnya menjadi najis. Sebaiknya jangan pakai parfum yang beralkohol. Insya Allah nanti ada. Nah, lanjutnya, maka bagaimana hukum menjual khamr? Tadi sebenarnya sudah disinggung dalam hadis tadi, biar cetok, maka dibikin bab sendiri. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum najis dan tidaknya khamr jangan disalahpahami bahwa hukumnya boleh memproduksi khamr, boleh memperjualbelikan dan mengkonsumsinya. Bahkan para ulama sepakat bahwa memproduksi, menjual dan mengkonsumsi khamr hukumnya haram. Nah, dari pendapat ini yang pertama yaitu Al-Maidah 90 tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastamnibuhu la'allakum tuflihun. Nah, orang yang beriman sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, sajen, mengundi nasib dengan panah, nggih, termasuk niku nek ning pasar malam kae nek sing dibengke terus diuncalke no. Dart niku. Nah, itu juga tidak boleh, adalah rijis termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, Allah mengatakan bahwa khamr adalah kotoran, perbuatan syaitan dan wajib dihindari, maka produksi khamr termasuk mubadir dan membuang-buang harta. Karena khamr terbuat dari anggur yang hukumnya halal lagi baik. Maka bila anggur difermentasi menjadi khamr berarti mengubah menjadi kotoran yang wajib dihindari, dan proses fermentasi tersebut termasuk perbuatan syaitan. Bila dijual belikan berarti menjual belikan kotoran yang diharamkan, dan perbuatannya termasuk perbuatan syaitan yang wajib dihindari. Bila dikonsumsi berarti mengonsumsi kotoran dan termasuk perbuatan syaitan juga yang wajib dihindari. Jadi kalau niat bikinnya adalah benar-benar buat diminum, maka di situ haram. Tapi kalau kemudian jane sing ten konang niku mboten nggih unjukan jane, tinggi medis,
maka itu tidak apa-apa. Karena memang dibutuhkan untuk sterilisasi alat. Alat-alat medis kalau nggak disterilisasi, niku koyo pindah penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Makanya para pemabuk niku seneng ketika ada video ten kaca preparat sing nganggo mikroskop niku. Niku dikei napa nggih misal idu napa-napa ngoten. Lah niku enten bakteri sing ngubah. Terus ditetesi ciu niku, tes. Bakteri ini mati. Loh, ini berarti ini hadir. Nah, maka dalam konteks yang diminum tidak boleh. Tapi dalam konteks untuk sterilisasi alat tidak apa-apa. Dalam konteks untuk dalam waktu Covid yang lalu tinggi hand sanitizer tidak apa-apa. Karena memang faktanya itu yang lebih efektif. Dengan mau pakai hand sanitizer yang lain, kalau memang ada ya monggo. Tapi ternyata yang paling efektif yang ada alkoholnya. Dan itu boleh karena pemakaian luar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau konteksnya yang diminum tidak boleh, maka menjual belikan itu nggak boleh, memproduksi nggak boleh, kerja di bidang itu tidak boleh gitu. Nah, sabda Nabi SAW pada saat menaklukkan kota Mekah, dia bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamra wal maitah wal hinzir wal ansawah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan patung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain disebutkan ketika diturunkan ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, hurimatit tijaratu fil khamr. Jadi ketika turun ayat surat terakhir pada surat Al-Baqarah, maka Nabi bersabda hurimatit tijaratu fil khamr. Perdagangan atau jual beli dari khamr itu diharamkan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW bersabda ketika berkhutbah di Madinah, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamr. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyindir perihal khamr. Wala'alla Allahu sayunzilu fiha amran. Sepertinya Allah akan menurunkan hukum terkait dengan khamr. Faman kana indahu minha syai'un falyabihu falyantafi bihi. Maka barang siapa yang diantara kalian yang memiliki khamr, hendaklah ia menjual atau menggunakannya. Jadi sebelum datang larangan, Nabi pernah mengatakan nek kowe duwe manfaatno nek ra dolen sebelum datang larangan. Qala fama labisna illa yasiron hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diam sesaat kemudian bersabda, diam berkhutbah, pas nembe khutbah langsung jumeneng, nah, kemudian lanjut sabda. Kemudian beliau bersabda, innallaha ta'ala harramal khamra. Loh, saiki ayatnya medhuk iki. Jadi turunnya ayat kadang di depan para malaikat, para sahabat, dan Nabi mendapatkan ayat itu bukan kemudian terus malaikatnya ada atau kurang lihat terus menyaksikan ayatnya gini ndak. Terkadang itu langsung masuk gitu dan Nabi juga langsung tahu ini ayatnya larangan tentang sesuatu. Maka begitu Nabi khutbah, mumpung rong enek lho larangannya kayak tentang manfaatnya apa dolen. Nah, belum selesai turun dari mimbar ternyata langsung turun ayat innallaha ta'ala harramal khamra. Lho, saiki Allah sudah mengharamkan khamr. Faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha say'un fala yasrab. Maka siapa yang di antara kalian yang masih menyimpan khamr janganlah diminum. Kemudian fala yabi dan jangan dijual. Padahal tadi kan manfaatnya atau kan menjual. Begitu sudah turun larangan tidak boleh meminum khamr, maka beliau mengatakan jangan diminum dan jangan dijual. Qala, kemudian para sahabat berkata, fastaqbalan nasu bima kana indahu minha fi tariqil madinati fasafakuha. Lalu para sahabat segera pulang ke rumahnya masing-masing dan menumpahkan khamr di jalan-jalan Madinah. Jadi mereka punya simpenan digendong-gendong, dikeluarkan, dituang di jalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya satu, pentingnya akidah yang lurus. Orang yang kalau akidahnya lurus kemudian datang perintah dan larangan, itu dia langsung akan sami'na wa ata'na. Dan para sahabat ketika akidahnya sudah lurus, sudah dipupuk sejak di Madinah di Mekah 10 tahun, kemudian berjalan di Madinah sampai 13 tahun, akidahnya lurus, begitu turun larangan tentang khamr langsung dibuang. Tidak ada kemudian ngeyel-ngeyelan, tidak ada. Nah, kemudian yang kelima, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang menghadiahkan Nabi SAW dengan segentong arak, Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak? Laki-laki menjawab itu tidak. Lalu laki-laki itu berbisik kepada temannya dan Nabi SAW bertanya, apa yang kau bisikkan kepada temanmu? Yang menjawab, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr. Lalu laki-laki itu membuka tutupnya dan menumpahkannya ke tanah.
Nah, kemudian yang keenam Nabi SAW bersabda, la anallahu al-khamra wa saribaha wa syaqiyaha. Allah melaknat khamr itu sendiri, Allah melaknat orang yang meminumnya, Allah melaknat orang yang saqiyaha, muange. Terus enten piye niku, aku kerjane diskotik, apa? Ya kae ngelongke ciu. Nah, tapi aku ora ngombe, jadi ya aku ora apa-apa, mboten nggih, tak boleh tetep. Wa bai'aha, dan kemudian menjualnya, wa mubta'aha, dan yang memproduksinya, yang membelinya maaf, wa asiroha, dan yang memproduksinya, wa muktasiroha, dan yang minta untuk diproduksi, bose, memproduksi niku karyawane, muktasironha niku bose sing ngengken gawe, wa hamilaha sing nyangking, wa mahmulata ilaiha, dan yang minta untuk diantarkan, sing nyangking niku napa? Paket gitu. Makanya pulau wingi itu ditanyai sama seseorang itu Gojek niku, apa hukumnya ketika saya dapat orderan Gojek, ordernya daging babi, ya saya bilang haram. Nah, tapi saya nggak bisa nolak, ini nggak bisa nolak, terus piye ya berarti pendapatan jenengan dari babi niku harus dikeluarkan, nggak boleh dimakan, karena hasil dari Gojek yang digojek adalah babi atau homer, maka itu haram. Nah, maka saya bilang makanya ya coba setel otomatis mas, jadi jenengan anu aja manual. Tapi ya terus disauri. Nah, setelah otomatis enggak otomatis kok enggak ada sing nyantol, kalah harus yang otomatis. Oh pun kalau mboten mudeng ora tahu Gojek. Nah, maka dari dalil-dalil yang begitu banyak dan tegas, maka seluruh ulama sepakat bahwa hukum haramnya memproduksi, menjual, mengkonsumsi khamr, menghantarkannya ya enggak boleh, menuangkannya enggak boleh. Dan harta yang diperoleh dari hasil produksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkan atau pelayannya itu haram semuanya. Senajan untuk duit, mboten godhong, mboten watu. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tadi khamr. Kemudian alkohol. Nah, alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Nah, senyawanya adalah C2H5OH. Terdapat dalam berbagai jenis, diantaranya etanol, metanol, isopropil alkohol. Ini jenis yang nanglet Mas Ayis, Mas Ayis nembe sakit. Isopropil alkohol itu beliau melarutkan propolis dengan isopropil alkohol ini. Nah, etanol dengan rumus kimia C2H5OH, kemudian metanol dengan CH3OH, kemudian isopropil alkohol. Maka etanol, alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan untuk membuat bahan utama yang memabukkan dalam khamr, dan konotasi alkohol biasanya adalah jenis ini. Maka kalau konteksnya adalah etanol C2H5OH, maka itu haram. Kalau dalam konteks kampung Ciu niku, dalan Ciu niku kadar niku 13-15%. Nah, nanti kemudian dinaikkan lagi sampai 75, naikkan lagi sampai 97. Nah, metanol dengan rumus CH3OH, alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan berbagai jenis zat. Juga digunakan dalam parfum dan bahan bakar. Ini sing nembe rame niku, sing ditambahi metanol. Nah, alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang minumnya, sekalipun juga bisa berpotensi memabukkan. Nah, ada kemudian isopropil alkohol. Isopropil alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan untuk pembuatan minuman keras, hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman, juga digunakan untuk sterilisasi, kemudian membersih kulit, dan digunakan di laboratorium untuk industri. Nah, apakah hukumnya alkohol sama dengan khamr? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar antara 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamr. Alkohol hanya salah satu bagian dari pembentuk khamr yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamr, yang merupakan sebab diharamkannya khamr, maka hukum alkohol sama dengan khamr. Jadi sampai sini, ya, kalau bisa alkohol itu dihindari. Nah, kemudian para ulama sekarang, ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ulama yang menyamakan antara alkohol dengan khamr. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kontemporer, dan ini difatwakan oleh Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia. Nah, mereka berkata ketika ditanya apa hukum menggunakan alkohol atau khamr dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar, maka mereka menjawab segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamr, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Baik diberi nama alkohol maupun diberi nama yang lain, zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun, baik sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar, dan yang lainnya.
Nah, itu pendapat Majelis Ulama Saudi Arabia. Nah, pendapat yang kedua, alkohol bukanlah khamr. Pendapat ini didukung oleh pendapat dari Syekh Muhammad Rashid Ridho dan beberapa ulama kontemporer yang lain. Dasarnya atau argumennya adalah pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamr dan alkohol. Khamr terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar, serat tebu, kulit jeruk, dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamr, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamr baik secara bahasa maupun syariat. Nah, tanggapan penulisnya, Rasulullah SAW telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamr. Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, maka itu namanya khamr. Hal ini disampaikan Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Nanti dalam hadis yang lain, qaliluhu au kasiruhu, sedikit atau banyak. Maka disebut khamr kalau dalam bentuk banyaknya tadi memabukkan, maka setetes niku tidak boleh. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamr, sekalipun nama aslinya bukanlah khamr. Dan Nabi SAW juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamr, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamr dan hukumnya sama dengan khamr. Karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamr. Akan tetapi apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamr? Maka alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW. Pada saat itu hanya dikenal khamr, dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah etanol, maka hanya alkohol dari jenis etanol yang hukumnya sama dengan khamr. Tadi ada etanol, metanol, dan isopropil alkohol. Nah, adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi meminumnya, maka hukumnya sama dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Sehingga dengan mundut alkohol medis, dengan gunakan di ngubah nopo yang sifatnya agar tidak terkontaminasi itu tidak mampu. Kenapa? Karena nggak mungkin diminum. Nek nganti enten sing ngombe niku ya berarti memang niku wau rapatek pinter kok diombe gitu kan. Maka penggunaan alkohol yang bukan khamr itu boleh dalam parfum. Makanya jenengan mungkin nek ningali piye-piye yang dodolan parfum niku enten botol gede sak ngene iki. Niku nek mboten klentung itu namine niku metanol niki. Niku. Nah, dia nanti tambahkan dari bibit parfumnya tambahin niku. Misal bibit parfumnya sak mili yang tambahin niku misal 8 mili atau 9 mili beda dari 10 mili. Nah, mungkin jangan bayar sak milinya 1000, berarti nek 10 mili ini 10.000. Nah, kok murah men, nek pengen mahal ya bibite berarti jangan pundut gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana hukumnya memproses khamr menjadi zat lain? Bolehkah khamr diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi seperti mengubah khamr menjadi cuka? Ternyata ciu niku bisa diubah jadi cuka. Maka para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, maka cuka tersebut menjadi halal. Jadi misalnya itu dijarke wae, awalnya ciu terus jadi cuka, maka itu halal. Nah, nanti bedanya cuka sama ciu nopo? Bedanya tadi kalau diminum dalam jumlah banyak niku memabukkan, maka niku masih khamr. Tapi kalau enggak ya berarti niku cuka. Nah, An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka hukumnya halal. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melawan proses dan hukum hasil yang diperoleh? Maka pendapat pertama dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dengan dan hasil yang telah berubah wujud dari khamr menjadi cuka, maka hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya, maka istrinya menjawab, yang ada hanyalah cuka. Jadi zaman dulu niku panganan niku bener-bener saenten nih. Nah, roti niku niku namine tamis, niku king gatu. Niku nek adem sithik dadi atos. Dadi nek ajeng dahar niku dadi panas sirin. Nah, nek pun dipanasi mangke empuk niku saged didahar. Nah, niki biasanya dicocol kali gule. Nah, gule niku namine marak. Niku ya ten restoran Arab niku kayak roti ngoten niku terus mungkin gulene sak mangkok apa sak lepek niku dicocol niku. Nah, niku Nabi minta cocolane, nah tidak ada. Kemudian istri Nabi mengatakan yang ada cuma cuka. Beliau bersabda, nikmal udumu al khallu, nikmal udumu al khallu. Lauk campuran makan roti yang paling enak itu cuka, lauk campuran makan roti yang paling enak itu cuka. Nah, saya tidak tahu cuka yang dimaksud ini rasanya kayak gimana.
Nek kita kan ngetosnya cukak di mie ayam nih to. Nah, makanya enten piyai senenge nek nganggo nika. Enten sing mboten seneng mambu tok wis ra seneng ya. Mana Nabi SAW sangat memuji cukak dalam hal ini. Padahal cukak terbuat dari homer dan beliau tidak merinci bahwa cukak yang beliau maksud adalah cukak yang berupa dari homer secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses homer untuk menjadi zat lain yang disebut dengan cukak dan ini halal. Maka tanggapan penulis yaitu bahwasanya dalil ini tidak kuat karena mungkin saja yang dimaksud Nabi SAW adalah cukak yang berubah wujud secara alami. Karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi homer, maka proses perubahan homer yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati homer yang merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah. Artinya ngeten, jenengan mau memproduksi cukak dari homer, berarti kan jenengan harus beli homer. Dengan jenengan beli homer berarti kan itu sudah dilarang. Nah, di situ proses larangannya. Makanya yang terbaik adalah cukak yang alami terjadi, bukan yang kemudian jenengan harus pulaan homer dulu untuk kemudian dirubah menjadi cukak. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yaitu madhab Syafi'i, Hambali dan sebuah pendapat dalam madhab Maliki bahwa memproses homer menjadi zat lain hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ditanya tentang bolehkah homer diproses menjadi cukak, maka beliau menjawab tidak. Berarti ada hadis yang melarang. Dalam hal ini Abu Thalhah bertanya kepada Nabi SAW tentang homer anak yatim yang merupakan warisan dari orang tua yang meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, tumpahkan homer itu. Abu Thalhah berkata, bolehkah saya proses jadi cukak? Nabi SAW menjawab tidak. Nah, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi SAW untuk memproses homer menjadi cukak. Sekalipun homer itu milik anak yatim yang harusnya menjadi hak dia, maka tetap disuruh membuang karena itu barang yang haram. Dan bahkan ketika ditanya gimana kalau kemudian tak gunakan untuk menjadi cukak, maka Nabi pun juga melarang. Dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang itu adalah haram. Sehingga ketika jenengan punya usaha memproduksi cukak dari homer, jenengan harus beli ciu dulu, maka itu hukumnya haram. Nah, sehingga jenengan harus beralih kepada bahan-bahan yang diperbolehkan di dalam syariat. Apabila mengatakan demikian, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke WA. WA-nya pernah saya share atau kan gitu. Monggo nek ajeng ditulis. Mboten, nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku nek ditakleti ngeten iki langsung ngeten iki kadang bingung ning dalil karena tidak semua saya hafal. Tapi nek ditanya di WA, nah mungkin ada kesempatan saya untuk nyarikan dalilnya. Jadi jenengan akan mendapatkan jawaban yang tersusun secara sistematis. Jadi nek umpamanya jenengan nanti memegang jawaban itu, jenengan itu aman gitu kan. Jadi jenengan istilahnya plong, oh iki mang cetha ayat iki, hadis iki, bunyi pendapat ulamanya ini. Bahkan kalau ada ayat saya kasih tafsirnya, kalau ada hadis saya kasih syarahnya, penjelasannya, kemudian terakhirnya ada fatwa ulamanya, terus kesimpulannya. Pokoknya lebih sistematis gitu nggih. Karena memang ilmu saya juga enggak seberapa, maka juga saya harus hati-hati dalam memberikan jawaban. Bila mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Walaupun minkum subhanakallahumma bihamdika.